kita masuk dalam materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, saya minta di antara kalian salah satu untuk maju dan mengawali kegiatan kita dengan doa. Jangan kita ucapkan doa kami. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Oci. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi kita, yaitu pelajaran keempat tentang bacalah dan temukanlah. Nah, Bapak mau sampaikan dulu tujuan dari kita belajar tentang materi ini. Yang pertama, supaya kita bisa menyebutkan manfaat membaca kitab secara tekun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, supaya kita dapat menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, supaya kita bisa merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu untuk membaca kitab. Dan yang keempat adalah supaya kita bisa menunjukkan dampak membaca kitab dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tujuan dari kita membaca mempelajari materi ini adalah ada 4 poin itu yang tadi Bapak sampaikan. Nah, bacalah dan temukanlah berarti kita mau belajar dari sebuah buku istimewa. Buku istimewa menurut orang Kristen yaitu kenapa disebut istimewa? Karena anak perlu tahu bahwa kitab ini adalah firman Allah, firman Allah. Nah, Alkitab ini adalah pesan tertulis yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang Allah, tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan Kristen, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab ini adalah penunjuk jalan bagi kita untuk kita datang kepada Allah. Untuk membuktikan betul atau tidak, Alkitab ini adalah penunjuk jalan untuk kita datang kepada Allah. Maka aku tunjukkan salah satu ayat di dalam Alkitab ini supaya kita bisa mengakui kebenarannya. Oke. Nah, di sini Bapak tunjukkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Di situ dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus dan Bapa di sini adalah Tuhan Allah. Berarti sesuai dengan Alkitab kita harus datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, untuk kita masuk lagi dalam materi ini, Bapak mengajak kita semua membaca dari firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai yang 40, dan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Oke. Nah, anak sudah mendengarkan apa yang tadi Bapak bacakan itu dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Di situ sangat jelas. Ada 2 kisah yang ada dalam materi ini, dalam bacaan ini. Yaitu yang pertama kisah tentang seorang sida-sida atau pejabat yang datang dari Ethiopia menuju ke Yerusalem untuk satu tujuan, yaitu datang dari ibadah. Nah, dalam bacaan itu dengan jelas dikatakan bahwa orang ini datang dari jarak di negeri yang jauh. Nah, walaupun dengan perjalanan yang sangat jauh, tetapi ia punya suatu tujuan untuk datang kepada Yesus. Nah, dalam cerita atau kisah yang pertama ini ada beberapa keistimewaan yang terdapat di dalam diri sida-sida atau pejabat ini. Yaitu ada berapa? Ada berapa keistimewaan? 3. Ada? 3. Oke, yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga. Nah, untuk membedakan 3 keistimewaan ini yang ada pada sida-sida atau pejabat yang tadi kita baca dari kisah pertama, Bapak mau tunjukkan. Yang pertama itu rindu mencari Tuhan itu kita bisa baca tadi di ayat 27.
Nah, jarak dari Afrika ke Yerusalem itu sangat jauh. Namun ia rela menempuh ini mencari penjelasan tentang apa yang ia baca. Ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk datang ke Yerusalem, untuk datang menyegarkan imannya di tempat di mana dia merasa Tuhan itu ada di sana. Nah, itu yang pertama. Dia punya kerinduan yang sangat besar terhadap Tuhan. Yang kedua, tekun membaca firman Tuhan. Itu kita bisa dapat baca dari ayat 28. Hal ini menarik karena meskipun dia seorang pejabat besar, tetapi dia masih menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Untuk itu, ini perlu anak-anak kita harus ambil hikmahnya dari pernyataan ini atau keistimewaan yang dimiliki oleh sida-sida ini atau pejabat ini. Kita jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Yang ketiga, rela hati. Dia tidak malu untuk mengakui kekurangan dia, sehingga dia meminta orang lain untuk membantu mengartikan firman Tuhan yang dia baca. Bayangkan, dia seorang pejabat besar, tetapi dia tidak malu hati, tetapi dia rendah hati. Ia harus datang untuk meminta bantuan orang lain menjelaskan firman yang dia baca. Nah, itu tiga keistimewaan yang dimiliki oleh sida-sida atau pejabat dari Ethiopia dalam bacaan firman Tuhan tadi. Yang berikut, kisah yang kedua tentang seorang anak muda yang bernama Timotius. Sejak kecil, Timotius ini rajin membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab. Nah, dia dibantu oleh dia punya nenek yang namanya Louis dan ibunya nama Mike. Karena rajin membaca Alkitab dan mempelajarinya, Timotius pun bertumbuh dan menjadi seorang yang saleh atau menjadi orang yang taat beribadah. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan di masa mudanya ia dipercayakan untuk menjadi pemimpin di jemaat kota Listra, di mana tempat itu adalah tempat dia tinggal di sana. Timotius mengajarkan jemaat di sana agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih dan ketekunan yang dikehendaki oleh Allah. Timotius juga berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmah dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, Timotius ini bersama neneknya Louis dan ibunya Eurike dalam suratnya kepada Timotius tersebut, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci itu, yaitu yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik. Artinya apa? Artinya bahwa firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, membaca firman Tuhan dampaknya pada pertumbuhan iman. Mungkin anak-anak kalian ada yang tidak suka membaca, apalagi kalau bacaan itu tidak ada gambar. Tapi Bapak mau sampaikan bahwa efek dari kalau tidak membaca itu ada punya efek buruk, yaitu otak di kepala itu akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Nah, lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Untuk itu kalian harus belajar membaca. Nah, membaca di sini yaitu kita harus rajin membaca Alkitab. Kenapa kita harus membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab? Agar kita semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, kita akan pahami. Dan tentu
ketika kita membaca Alkitab ini, semua teks atau bacaan di dalam Alkitab ini kita tidak bisa mengerti, tetapi cepat atau lambat kita akan mengerti, apalagi dibantu oleh orang yang paham tentang Alkitab. Karena itu kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita sama seperti dua kisah yang ada di dalam Alkitab tadi, yaitu tentang yang pertama kisah seorang sida-sida atau pejabat dari Ethiopia. Yang kedua tentang Timotius yang sejak kecil dia sudah belajar membaca Alkitab, sehingga ketika pada masa mudanya dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah satu jemaat. Nah, itu karena dia rajin membaca Alkitab. Nah, apa manfaat bagi kita untuk membaca firman Tuhan? Ada banyak manfaat. Antaranya satu, kalian akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan dan tidak lakukan. Artinya di sini anak-anak bisa tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dan apa yang menjadi larangan bagi Tuhan supaya kita tidak boleh lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah. Meskipun nantinya akan ada banyak godaan yang mengajak kamu berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak gampang putus asa dan tidak merasa sendiri. Dan yang keempat, kita akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini. Jadi ada 4 manfaat dari kita membaca Alkitab. Oke, Pak ulang lagi. Ada 3 keistimewaan dari kisah yang pertama, yaitu rindu mencari Tuhan Yesus. Yang kedua, tekun membaca Alkitab atau firman Allah. Yang ketiga, rendah hati. Lalu dari kisah yang kedua atau cerita yang kedua tentang Timotius, ada 4 poin yang perlu kita ambil, yaitu yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga yang keempat. Nah, ada 4 manfaat baca Alkitab juga yang dari Bapak sudah sampaikan. Ini ada beberapa media yang Bapak mau tunjukkan kepada kalian bagaimana membaca Alkitab. Ini buku apa nih? Yang ini? Alkitab. Oke, ini adalah seorang anak perempuan yang sedang membaca Alkitab. Nah, bayangkan, ini ada seorang anak kecil yang punya kerinduan yang sangat besar sehingga dia membaca. Ada juga orang tua juga membaca Alkitab. Nah, di sini kita lihat sini. Ini ada banyak contoh-contoh cetakan Alkitab. Di sini ada lagi seorang anak kecil yang sedang membaca Alkitab. Nah, di sini lagi ada seorang bapak yang menemani anaknya untuk membaca Alkitab. Jadi manfaat untuk kita baca Alkitab itu besar. Ada 4 poin tadi. Ada banyak, tapi Bapak baru ambil 4 contoh dari manfaat. Jadi kalau kita membaca Alkitab di rumah, di sekolah, berarti kita terbiasa. Maka dengan sendirinya kita akan mengenal apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan larang bagi kita. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak. Jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, anak-anak buka buku bacaan itu. Di situ anak-anak bisa kerja halaman 33 dan 34. Coba buka di situ halaman 33 dan 34. Nanti anak-anak selesaikan tugas itu dan nanti Bapak bagi dalam bentuk kelompok. Jacob dengan satu deret ini satu kelompok, Olivia dengan ini satu kelompok, dan Oji dengan teman yang situ satu kelompok. Jadi kerja dalam kelompok ya. Ya. Pertemuan berikut kita akan sampaikan, masing-masing ketua kelompok akan sampaikan, membacakan hasil diskusinya kelompok itu seperti apa, baca
baca di depan. Siap? Siap. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa kerjakan tugas itu dan Bapak akan berkesimpulan. Kita akan menyimpulkan materi ini, yaitu Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, hiburan, larangan, nasihat, penghiburan dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah awali dengan materi kita dengan doa. Untuk itu, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang beriman, sebelum kita melakukan sesuatu kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa.